الفاتحة بالقبول وتمام كل سؤال ومقبول وصلاح الشام ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولأحبابنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وعلى العافية وعلانية أن الله ينور قلوبنا وقالبنا مع التقى والهدى والعفاف والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق السيد ولد عدنان ولكل صالحة إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم كرام الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والشكر لله على نعم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ووالاه أما بعد. فقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. قال الشيخ المصنف رحمه الله وأدام النفع به وببركة علومه بي وبكم في الدارين آمين أنه قال faslun wa juludul maitati tathuru bidibagi illa jildal kalbi wal khinziri. Nah, itu yang kita akan bahas sekarang. Namun sebelumnya saya ingin membahas atau menjelaskan air yang waktu itu air mustakmal ya, pada bulan yang lalu. Mungkin ada yang kurang jelas. Dikatakan di situ air mustakmal, memang dalam air mustakmal itu disebut air suci tidak mensucikan. Artinya suci bisa dipakai untuk membasuh kaki atau pakaian dan sebagainya, tapi tidak bisa untuk berwudu atau mandi hadas besar. Kemudian wahwal ma'ul musta'mal fi raf'il hadasi aw izalatin najasi idza lam yataghayyar wa la zada waznuhu fa huwa tahirun liqaulihi alaihi salatu wassalam khalaqallahu al-ma'a tahuran la yunajjisuhu syai'un illa ma taghayyara ta'muhu aw rihuhu. Jadi air mustakmal yang sudah dipakai untuk menghilangkan hadas atau menghilangkan membersihkan najis, kalau tidak berubah dan tidak bertambah timbangannya, maka dia suci. Karena Rasulullah SAW bersabda, Allah menciptakan air itu dalam keadaan suci, tidak menajiskannya sesuatu pun kecuali dia telah berubah rasanya atau baunya. Artinya ada, kalau di pesantren itu ada namanya balong. Balong apa? Ya kolom gede. Airnya itu aja memang. Jadi tidak berkurang, tidak lebih. Maka itu tidak menjadi air mustakmal. Jadi bukan ditambahin, bukan diambilin. Memang di situ-situ terus. Nah yang seperti itu tidak menjadi mustakmal. Yang menjadi masalah, kenapa dia jadi mustakmal? Nah, ini air mustakmal misalnya kita di keran, wudu pakai keran. Terus kita tadangin, bahasanya ya. Kita tampung gitu. Banyak tuh, kita tampung jadi banyak. Apakah itu bisa dipakai buat wudu lagi gitu ya. Al-mazhab annahu ghairu tahurin. Kalau menurut mazhab ini, berarti mazhab siapa?
Syafi'i, Imam Syafi'i, ya. Ghairu tuhurin, tidak suci. Kenapa? Li'anna sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ma'a syiddati i'tinaihim bid-din, ya, ma kanu yajma'unahu liyatawadau bihi saniyan walau kana dzalika sa'iqan la fa'aluhu. Di dalam kitab ini dikatakan karena para sahabat radhiyallahu anhum itu bersama mereka itu paling hati-hati dalam agama dan mereka paling menguasai agama, ya. Maka nu yajma'unahu liyatawadau bihi saniyan, tidak pernah mengumpulkan air bekas bersuci untuk wudu yang kedua kalinya. Jadi para sahabat yang berarti sahabat itu siapa? Yang nempel sama Nabi, ya. Beriman dengan Nabi, hidup bersama Nabi, itu tidak pernah mengumpulkan air bekas bersuci, ya, ditampung kembali untuk pakai wudu lagi. Walaupun apa? Walaupun banyak. Laukana dzalika sa'iqan la fa'aluhu, kalau diizinkan, kalau andai kata itu diizinkan, la fa'aluhu, mereka pasti ngerjain. Gitu. Jadi di situ kita ambil dasarnya. Bagaimana? Nah, ini di sini banyak perbedaan pendapat nanti ulama Syafi'i juga, ya. Tapi kita ambil di situ. Artinya apa? Air yang sudah bekas bersuci dianggap mustakmal walaupun banyak. Kecuali ya, ada air mutlak. Ada air mutlak yang tidak bisa dipakai kecuali harus melewati penyulingan. Contohnya air laut. Kalau di Saudi, ya, ada penyulingan air laut. Itu airnya mutlak, bukan mustakmal, dan dia ditampungnya dari laut. Bukannya dari bekas Masjidil Haram dikumpulin, bukan. Dari Masjidil Haram dikumpulin terus di tangki, enggak. Itu diambil dari laut, ya, terus ditampung di tangki, ya, diolah menjadi air tawar. Dia lewat situ, lewat pengolahan. Jadi bukan dipakai. Lewat pengolahan, dia lewat jadi air tawar pakai wudu. Itu dibuang lagi dari laut lagi, ya, atau dari sungai yang masih standar. Sungai yang masih standar. Kalau sungainya hitam sih, ya kita tanda tanya juga, ya, udah terkena kontaminasi macam-macam. Nah, itu maksudnya di situ, ya. Jadi tetap yang namanya air mustakmal kita tidak bisa gunakan lagi untuk berwudu atau bersuci. Kalau misalnya untuk selainnya itu suci, ya, buat nyuci baju, buat cuci kaki, macam-macam. Nah, kalau air yang tadi kayak kubang, ya, kolam. Nah, juga perlu diperhatikan, kolam renang juga sama, enggak bisa. Kenapa kolam renang? Airnya sudah lebih baunya itu, bau kaporitnya melebihi air dari airnya. Walaupun dia itu kolam renang lebar, itu juga tidak bisa dipakai untuk berwudu. Sebab kaporitnya udah melebihi. Dan kalau kita ini bau kaporit. Kalau menurut mazhab ini nggak bisa itu. Ya. Nah, itu yang masalah yang lalu. Saya kira yang mudah-mudahan bisa dipahami itu, ya. Jadi kalau emang pengen ngirit mah gampang, di rumah beli kaleng cat yang 25 kilo, bolongin udah gitu aja. Ya. Ya. Faslun wa juludul maitati tathuru bid-dibagi illa jildal kalbi wal khinziri wa ma tawallada minhuma aw min ahadihima. Satu pasal, dan kulit-kulit bangkai maitah. Di sini maitah, ya, bukan maitah. Nah, nanti bahasa fikih itu beda.
Kalau untuk orang mayit, mayitah. Kalau perempuan mayitatun, ya. Kalau buat selain orang nggak pakai tasdid, mayitah. Mayitah berarti bangke. Berarti ini bukan bangke orang, ya, kulit bangke binatang. Tathuru bisa suci, bid dibagi dengan disamak. Samak itu proses penghilangan daging-daging yang kecil, terus bau-baunya dan yang kira-kira bikin amis itu dibuangin. Illa kecuali jildal kalbi wal khinzir, kulit anjing dan babi, wa matawallada minhuma, dan apa-apa yang terlahir dari keduanya, au min ahadihima, atau dari salah satunya. Artinya semua kulit bangkai, ya, al hayawan alladzi yanjasu bil mauti, yang menjadi najis dengan sebab mati, iza dubigha jilduhu, apabila disamak kulitnya, yathuru, itu bisa suci, dibagi dengan disamak. Sawa'un kana fi dzalika ma'kulul lahmi wa ghairuhu, baik yang hewan yang bisa dimakan dagingnya maupun hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya. Artinya gini, hewan apa saja, ya, misalnya kambing bisa dimakan nggak dagingnya? Kalau normal, kalau dia hidup dipotong, sembelih halal kan, bisa. Nah ini kambing kelindes mobil, gitu, ya. Kelindes mobil mati, berarti dia apa? Bangke. Dagingnya udah nggak bisa dimakan, tapi kulitnya masih boleh digunakan dengan cara disamak, gitu. Diambil kulitnya, apa mau bikin jaket, ya, sepatu. Ya, kalau di Timur Tengah tuh jaket kulit domba, cakep. Nah, atau binatang yang memang tidak boleh dimakan dagingnya, ular misalnya, ular, apalagi itu buaya, banyak kan? Ada kan gesper dari kulit ular, boleh, boleh kan? Artinya apa? Itu memang disediakan Allah untuk manusia semua di dunia ini, semua yang ada di dunia ini Allah sediakan untuk manusia, kemaslahatan manusia. Ular, buaya, tas dari kulit buaya, ya. Dagingnya nggak boleh dimakan, tapi kulitnya boleh dimanfaatkan. Itu dengan cara disamak. Kalau sudah anjing atau babi, ya, nah itu baru, walaupun dia disembelih beneran, bukan bangke, tetap aja nggak boleh. Dagingnya nggak boleh dimakan, kulitnya juga tidak boleh dimanfaatkan. Atau yang terlahir dari keduanya, misalnya babi beranak kambing, ya, iya, ini babi pas beranak kambing, tetap aja itu babi. Tapi kalau sebaliknya lain lagi, ya, ada kambing beranak babi, jadi kambing itu, ya. Nah, itu tetap tidak boleh. Walaupun dari babi itu keluarnya bentuk kambing, sama, tetap haram. Itu namanya sama. Wal aslu fi dzalika hadis Maimunah radhiyallahu anha. Haitsu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi syatiha. Asal pada yang demikian itu atau dasarnya itu hadis Maimunah radhiyallahu anha. Nah, sekira-kira Rasulullah berkata fi syatiha, pada kambingnya si Maimunah, lau akhaztum ihabaha faqalu innaha maitah. Kalau bahasa kita, ini kambing mati, ya, dilihat kambingnya mati, udah dibiarin aja sama Maimunah tuh, ya, sama keluarganya. Kata Nabi, kenapa nggak diambil kulitnya? Ya, kenapa nggak diambil kulitnya? Mereka berkata,
ya Rasul ini bangke, mati dia. Gimana kita mau ngambil? Kan haram bangke gitu kata para sahabat dan Maimunah. Faqala Rasulullah SAW, yadhuruhul ma'u wal qarazu. Nabi bersabda, dia bisa suci oleh air dan barang-barang yang berbau tajam, beraroma tajam. Bahasanya apa ya? Yang nyengat. Ya. Rawahu Abu Dawud wa Nasa'i wa isnaduhu hasan. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dubigal ihabu faqad tahura. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza dubigal ihabu faqad tahura. Apabila telah disamak kulit itu, maka sungguh ia telah suci. Rawahu Muslim. Summa idza dubigal jildu tahura zahiruhu qat'an wa kadza batinuhu alal masyhur. Nah, kemudian apabila telah disamak kulit itu, niscaya sucilah ia baik luarnya maupun dalamnya. Jadi kalau udah disamak, mau kulit kambing kek, mau kulit ular kek, buaya, kulit cecek enggak ya. Tokek ya. Tokek bisa tokek. Nah itu mau luarnya mau dalamnya enggak apa-apa. Udah suci. Kemudian apa? Wa yusta'malu fil asya'il yabisah wa ratbah wa yajuzu bai'uhu wa hibatuhu wal wasiyatu bihi. Dan digunakan pada hal-hal yang kering maupun yang basah, dan boleh dijual, boleh dibagi, boleh buat diwasiatkan. Nah, jadi apalagi kulit buaya mahal kan ya? Ular mahal. Kita beli gesper dari kulit ular mahal. Jaket dari kulit apa? Badak misalnya, ya tebel, kulit badak. Nah, itu mahal itu. Kemudian wahal yajuzu akluhu min ma'kulil lahmi. Nah, kemudian ada yang nanya, ya, ada yang bertanya nih. Apakah kalau misalnya udah disamak, misalnya kulit kambing tadi bangke dari bangke kambingnya, kalau udah disamak boleh nggak dimakan? Gitu. Ada yang nanya. Rajah Ar-Rafi'i al-Jawaz, wa rajah An-Nawawi at-tahrimah. Ya. Mengunggulkan oleh Imam Rafi'i al-Jawaz, boleh. Imam Rafi'i bolehkan. Tapi Imam Nawawi mengharamkan. Kira-kira pilih yang mana kita gitu kan? Udah dah nggak usah. Orang udah bangke, ya. Walaupun udah disamak, tetap aja apa-apa. Ada bangke-bangkenya. Jadi kalau satu binatang itu bangke, pasti sudah mengandung virus atau bakteri. Walaupun sudah disamak, tapi kalau digunakan nggak apa-apa. Kalau dimakan, nah ini yang menjadi masalah. Cuman kalau ada yang boleh nggak dimakan, boleh kata Imam Rafi'i gitu. Ini kambing atau sapi mati, kulitnya disamak. Aturan buat jaket dia lapar, misalnya. Jadi buat kikil, ya kan? Nah, boleh disamak dulu, gitu kan? Bagaimana cara menyamaknya? Wa yakunu dibagu bil asya'il hirrifati. Dan ada dibag atau nyamak itu dengan suatu yang pertama al-hiriyah, yang pedas. Boleh pedas-pedas. Berarti apa? Cabai rawit yang merah. Ya, cabai setan katanya sekarang. Sekarang yang ramai kan setan sama gila. Lagi pasaran tuh, ya, setan sama gila.
ya, ada nasi goreng gila, ya, ada sambal setan, sian banget setan. Ya, yang pedas-pedas. Ya, kemudian kasyibi seperti batu tawas. Batu tawas yang kayak apa ya? Batu yang buat mandi. Kalau di dulu batu apung, kayak batu apung. Jadi yang bisa buat gosok. Ya. Wa kusuri ruman, kulit delima. Ya, kulit delima tuh. Kulit delima juga bisa buat nyamak kulit. Nyamak kulit yang bangkai tadi. Kemudian wal afas, dan yang pahit-pahit. Banyak yang pahit itu. Apa yang namanya? Antawali, ya. Pahit. Pokoknya yang pahit-pahit. Memang yang disarankan itu yang pahit-pahit. Kalau buat nyamak. Jadi biar bau pertama bakterinya bisa hilang, kemudian baunya hilang, bau amisnya. Wa yahsulu dibagu bil asya'il mutanajjisati, ya, wan najisati kazarqil hamami alal ashah. Nah, ini malah ada bisa juga menyamak dengan sesuatu yang dianggap najis. Seperti apa tuh? Kotoran burung dara. Berarti kotoran burung dara itu tajam. Ya, kalau berani, ya, gitu-gituin tuh. Ya, nanti dibilas lagi. Jadi kalau kita lihat di pabrik pembuatan jaket atau sepatu, memang nggak cukup sekali. Ya, menyamak itu enggak langsung direndam langsung jadi, enggak. Ada berapa tahap. Itu ya, rendam sini, rendam satu lagi sampai baunya hilang. Kemudian dihilangkan bekas-bekas dagingnya atau kalau tetelannya itu. Kan kalau orang bersihin kulit kadang ada tetelannya. Itu dibuang. Nah, itu sampai kulit itu. Paham nih kulit? Paham kulit? Paham ya? Ya, tinggal pakai lagi gesper, tas, sepatu. Ya, itu jangan nanti begini, jangan. Lah, itu sepatu dari kulit buaya, haram itu. Nah, itu dia belum tahu. Ya, dagingnya yang haram. Ya, kalau kulitnya nggak apa-apa. Wa azmul maitati wa sya'ruha najisun illal adan. Nah, ini sekarang babnya udah pindah nih. Tulang bangkai dan bulunya, rambutnya najisun, najis kecuali manusia. Maksudnya apa nih? Maksudnya kalau misalnya kena air atau kita kena ya tulang bangkai binatang, ini misalnya baju kita nih kesenggol apa bangkai, kulitnya apa bulunya, nah ini berarti najis gitu ya. Atau dia udah tulang kena tulangnya najis. Kecuali manusia udah mati kena baju najis gak? Nah kalau orang najis berapa juga? Iya, kalau misalnya orang dianggap najis, lah berapa? Nggak ada yang nyolatin, nggak ada yang bawa ke kuburan. Ya. Jadi tulang bangkai binatang dan bulunya, nah itu najis. Kalau misalnya kita wudhu, kena tulang bangkai atau rambutnya, batal nggak? Ini kita habis wudhu jalan. Ada bangkai kucing ketendang, ya, kena sarung, kena kaki, batal gak? Wudunya batal gak? Kagak, wudunya nggak batal. Ya, emang apa? Kena najis, bukan berhadas. Kalau wudu itu batalnya berhadas. Kalau sholat kena najis
batal. Nah, itu bedanya. Jadi kan misalnya kita lagi sholat, ini cecek, biangnya cecek, berak dah, jatuh ke sini, itu yang lender banget, yang apa nempel dah tuh, ya, yang sedang-sedang yang mencret ke dia, nempel. Nah, sholatnya batal, wudunya batal enggak? Enggak, tinggal apa tuh? Tinggal dibersihin yang bekas najis, ya, wudunya enggak batal. Tapi kalau berhadas, otomatis wudunya batal, sholatnya juga batal. Jadi kalau kita nginjek ayam habis wudu, jangan wudu lagi, cuci aja kakinya, ya, wudunya enggak batal. Wa tahrimu ma laysa biharamin wala dararin fi aklihi yadullu ala najasatihi. Dan pengharaman ma laysa biharamin, apa-apa yang tidak haram, wala dararin, dan tidak membahayakan, fi aklihi, pada memakannya, yadullu ala najasatihi, menunjukkan atas najisnya. Jadi bukan karena bahayanya, karena najisnya. Wala syakka anna al-'azma wasya'ra min ajza'il hayawan. Dan tidak diragukan bahwa tulang dan bulu itu termasuk dari bagian hewan. Ya. Itu bab yang kedua atau pasal yang kedua. Ada yang belum jelas? Tulang ama bulu mai bangkai. Paham ya? Kalau paham kita lewat ini. Kayak kuliah aja. Paham ya? Jadi yang bisa menjadi najis, nah, kalau kita kena atau jatuh ke air, ini tulang binatang, bangkai binatang atau bulu binatang. Jadi kalau ada rambut orang nyebur ke kolam, nggak apa-apa. Ya, kalau misalnya ada bekas bangkai, rambut bangkai, nah itu kalau airnya sedikit terus di situ dicebur, nah jadi najis ya. Udah tuh. Wala bab selanjutnya, pasal selanjutnya, wala yajuzu isti'malu awani zahabi wal fiddati. Ini orang kaya, Dan tidak boleh menggunakan bejana. Bejana itu tempat apa aja, di rumah ada piring, gelas, panci, ya, teko, kendi, apa aja dah. Awani zahabi, bejana emas, dari emas. Makanya orang kaya nih, ya. Wal fiddati, dan perak. Wa yajuzu isti'malu ghairihima, dan boleh memakai selain keduanya, minal awani, dari bejana. Perunggu boleh. Perunggu. Tahu perunggu? Udah lihat pernah perunggu? Pernah lihat perunggu? Cakep perunggu, ya. Atau kuningan. Kuningan yang cakep, bukan kuningan yang karat, yang apa hijau. Kuningan model dulu. Kalau dulu dandang pakai kuningan, cakep, sama kenceng. Ya, kenceng ya. Tuh, kenceng dari kuningan, cakep. Itu boleh. Makanya orang dulu pakainya kuningan. Jadi walaupun orang kaya banget, ya, sama syariat ini nggak boleh pakai bejana dari emas. Ya. Lima fil hadis sahihi min riwayat Hudzaifah radhiyallahu taala anhu. Karena pada hadis sahih dari riwayat sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu, Hudzaifah al-Yamani, ya, kalau lengkapnya. Qala, ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah SAW berkata, la talbasul harir wala dibaj
wala tashrabu fi aniyatiz zahabi wal fiddati fa innaha lahum fid dunya walakum fil akhirah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Kata Nabi, janganlah kamu memakai sutra wala dibaj, dan sutra yang ada motif-motifnya. Berarti harir sutra polos, dibaj itu sutra yang ada hiasannya, lebih mahal lagi. Ya. Pernah megang sutra, Pak? Lembut emang. Ya. Enak banget. Makanya orang kaya senang. Wala tashrabu fi awaniz zahabi, fi aniyatiz zahabi. Janganlah kamu minum di bejana emas, wal fiddah dan perak. Fa innaha lahum, maka sungguhnya ia lahum bagi mereka di dunia, lahum bagi mereka orang-orang kafir. Ya, biarin dah orang kafir mah terserah. Mau minum pakai apa kek, boleh. Fit dunia, di dunia. Ya. Walakum fil akhirah, dan bagi kalian orang-orang beriman nanti di akhirat dapatnya gitu. Artinya kalau di dunia melanggar ngikutin orang kafir, ya di akhirat nggak dapat lagi. Itu larangan Nabi, ya. Wa fi Muslim, dan pada riwayat Imam Muslim, alladzi yashrabu fi aniyati zahabi wal fiddati innama yujarjiru fi batnihi naru jahannam. Riwayat Imam Muslim lebih serem lagi. Orang yang minum di bejana emas dan perak, hanya saja itu di dalam perutnya api neraka jahanam mengeram. Wah, dia muter-muter di dalam bersuara. Jadi orang yang minum pakai gelas emas, ya, cangkir emas, itu sama aja dia masukin api ke dalam perutnya. Nah, itu lebih serem lagi. Enggak terasa emang, enggak terasa. Wa fi riwayatin, dan pada dalam satu riwayat, innalladzi ya'kulu wa yashrabu. Di dalam riwayat lain dikatakan innalladzi ya'kulu wa yashrabu. Jadi lafaznya beda. Sesungguhnya orang yang makan dan minum, ada tambahannya. Makan dan minum di bejana emas, piring, ya, sebagainya. Nah, itu orang yang pakai bejana emas. Wa fi hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu taala. Dan dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yumsagu nasun min ummati fi akhir zamani qiradatan wa khanazir. Nah, ini lebih serem lagi nih. Kata Nabi, diserupakan sebagian manusia dari umatku di akhir zaman. Diserupakan apa? Qiradatan. Nah, orang anak-anak senang banget nih, qiradatan, monyet. Wa khanazir, dan babi. Jadi secara zahir manusia, tapi di hadapan Allah, di hadapan Rasulullah, ini orang udah mukanya beda. Kenapa? Qalu ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, alaysa yashhaduna an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Bukankah mereka bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan engkau Rasulullah? Qala bala, benar mereka bersaksi. Walakinnahum attakhadhu al-ma'azifa wal qainat fabatu ala lahwihim wa la'bihim fa asbahu wa qad musikhu qiradatan wa khanazir. Benar mereka bersyahadat, tapi apa? Mereka menjadikan ma'azif, kesenangan musiknya buat apa namanya? Sampai lupa diri. Ya. Kalau bahasa sekarang mah dugem. Dugem, tahu dugem? Bahasa anak sekarang dugem. Jadi kalau orang dugem tuh, Pak,
Bukan saya belum pernah, cuma lihat. Gitu. Harus tahu soalnya kita apa sih dugem gitu ya. Jadi kalau orang ke kafe atau ke diskotik itu dugem, dia dengerin musik, apalanya apa geleng-geleng tuh hampir copot, gitu ya. Musiknya keras, itu udah lupa diri itu. Nah, kemudian apa? Wal qainat, dan tadi apa perabotan yang berupa emas, gelasnya dari emas, sendoknya, garpunya, emang sih kaya. Sekarang apa namanya pamer lah, gitu ya. Kemudian mereka terlelap atau batu itu kalau bahasa aslinya nginep ya. Terlelap, mereka terlelap ala lahwihim, atas apa namanya kelalaian mereka, walahwihim, dan permainan mereka. Nah, ini terlena, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadilah mereka pas pagi-pagi itu jadinya apa? Wajahnya diserupakan dengan kerak dan babi. Jadi kalau kita suka musik, suka, ya boleh, ya dengerin musik boleh, tapi tidak boleh terlena. Makanya sekarang ada alternatif, apa tuh? Sholawatan. Ya. Jadi ada rebananya, boleh begitu. Kalau model dugem kan emang lupa diri, tambah lagi nyakek botol, ya udah benar-benar jadi monyet udah. Susah kalau begitu mah. Ya, itu tadi awaniz zahabi wal fiddah. Ada pertanyaan yang bejana. Ya. Udah itu. Iya. Iya. Kalau cincin emas buat laki-laki jelas tidak boleh. Nabi melarang. La'anal mutasyabbihuna, maaf. La'anal mutasyabihina wal mutasyabihat. Itu ya. Itu panjang sih hadisnya. Itu di ujungnya pertama gitu. Nabi melaknat orang yang laki-laki menyerupai perempuan, orang perempuan yang menyerupai laki-laki. Di antaranya tadi pakai emas. Nah, ketika akad nikah boleh-boleh aja sebentar. Dah, simbolis. Ntar dibuka lagi, ganti pakai perak boleh. Bebas perak mah, mau berapa gram kek serah, ya kayak roda becak nggak apa-apa, laki ya, atau titanium, apa namanya, platinium atau titanium, yang emas putih, itu bukan emas ya, orang nyebutnya emas putih, tapi itu platinium, lebih mahal dari emas, itu boleh. Kalau yang maling tahu itu malah yang diincar itu. Ya, kalau emas yang kuning-kuning itu jangan laki, nggak boleh. Mau berapa gram kek nggak boleh. Itu waktu itu doang. Jangan. Itu kalau laki pakai emas itu sama aja tadi melingkarkan api. Kemudian berpengaruh pada perilaku. Coba lihat orang yang pakai emas perilakunya berubah. Laki-laki pakai emas perilakunya berubah. Ya, kita lihat tuh orang yang pakai kalung emas, kalungnya gede emas. Perilakunya beda. Pasti pengaruh itu. Makanya Nabi larang. Jangan menyerupai
perempuan, laki jangan menyerupai perempuan, perempuan jangan menyerupai laki-laki. Jadi mau berapa gram kek, kalau yang emas kuning itu jangan. Ya, buat laki. Boleh perak, boleh emas putih, jadi bukan emas, platinum. Ya. Pokoknya mahal dah. Ya. Atau yang murah dah swasta, tembaga kuning cakep. Gitu ya. Paham ya? Iya. Kalau yang pakai copot aja dulu jual, ganti. Ganti, jangan dicopotin ntar katanya belum nikah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan pada kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.